duduk sendiri di depan layar terang. Coding dan grafik jadi tantangan. Dengan semangat dan tekad yang kuat, belajar mutlak, otodidak tak kenal penat. Kita belajar sendiri, pahami setiap baris kode. MATLAB jadi teman setia dalam setiap episode. Dari matriks hingga plot, kita takkan berhenti. Belajar otodidak, raih mimpi dan prestasi. Function dan script, satu persatu kita pelajari. Making error, jangan cepat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Di sini nanti kita akan pelajari dari sebuah buku, ini kelas 9 IPA. Kemudian nanti kita akan buat programnya, teman-teman semuanya. Oleh karena itu, kita akan baca dulu bukunya. Pernahkah kamu mendengar istilah listrik? Apakah kamu pernah mendengarkan istilah teknologi? Apakah kamu mengetahui apa yang dimaksud dengan listrik? Dari manakah asal listrik? Bagaimana penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari? Agar kamu dapat mengetahui jawabannya, mari kita pelajari bab ini dengan penuh semangat. Jadi itu intronya, teman-teman ya. Baik, sini dikatakan pada bab sebelumnya, oke, ini listrik statis, teman-teman ya. Pada bab sebelumnya kamu telah mempelajari konsep lompatan elektron pada benda listrik statis, teman-teman ya. Pada bab ini kamu akan belajar tentang aliran elektron pada suatu konduktor yang disebut sebagai listrik dinamis. Oke. Jadi di sini kita akan belajar listrik dinamis, teman-teman ya. Di sini kita nanti akan buat program tentang listrik dinamis, teman-teman ya. Jadi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari. Listrik dinamis memiliki manfaat yang sangat besar dalam kehidupan kita. Jadi ternyata listrik dinamis itu punya manfaat, teman-teman ya, dalam kehidupan kita. Malam tidak terasa gelap dan mencekam lagi karena penemuan lampu listrik oleh Thomas Alva Edison. Oke, ini penemuan, teman-teman ya. Ini kita langsung konsep listrik dinamis. Ayo kita pelajari arus listrik, rangkaian listrik, hukum Kirchhoff, sumber arus listrik, sumber-sumber energi listrik. Istilah penting. Mengapa penting? Setelah mempelajari materi ini, kamu dapat memahami karakter rangkaian listrik, transisi energi listrik, sumber-sumber energi listrik alternatif termasuk bioenergi, serta berbagai upaya dalam menghematkan energi listrik. Jika kita perhatikan lampu atau peralatan elektron lain yang menggunakan listrik, semua alat tersebut membutuhkan kabel sebagai penghubung aliran arus listrik. Dari manakah aliran arus listrik tersebut berasal? Apakah makhluk hidup dapat menghasilkan arus listrik sehingga dapat digunakan untuk menyalakan lampu? Secara umum, aliran arus listrik bersumber dari pembangkit listrik. Pernahkah kamu berpikir bagaimana membuat atau menemukan sumber arus listrik? Ternyata, selain dihasilkan oleh pembangkit listrik, sumber seperti generator, arus listrik juga dapat dihasilkan oleh baterai aki dan buah-buahan, terutama buah yang mengandung asam, misalnya jeruk. Mengapa jeruk dapat menghasilkan menjadi sumber arus listrik? Bagaimana dengan buah-buahan atau tumbuhan lainnya? Agar mengetahui jawabannya, pelajari materi berikut dengan penuh semangat. Kita langsung aja, teman-teman. Jadi kita tertarik dengan nama istilah ini, teman-teman ya, listrik dinamis, teman-teman ya, listrik dinamis ini. Oke, listrik dinamis. Jadi kita akan buat programnya. Kita buka software MATLAB-nya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita sudah buka. Kita akan buat new file. Kita akan mengerjakannya program ini di new script baru, teman-teman ya. Kita buat new script baru, play script atau pilih, bisa juga dengan menekan Ctrl N. Oke, sekarang kita sudah berada di new script baru. Kemudian kita akan pastikan program yang kita copy, teman-teman ya. Jadi di sini tuh kita atur dulu
ohmnya, kita atur tulisannya font seperti biasa teman-teman ya. Kita buat fontnya lumayan besar supaya bisa kita baca. Oke, baik. Jadi di sini tuh kita buat sebuah simulasi rangkaian RC atau resistor kapasitor. Jadi teman-teman ya, bagaimana nanti dalam dalam rangkaian itu sebuah menggambarkan lah bagaimana kapasitor itu mengosongkan dan mengisi muatan dalam satu rangkaian teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu tujuan kita buat program ini ya kan. Nah, seperti biasa saat kita membuat program, kita deklarasikan dulu variabel apa saja yang yang akan kita butuhkan dalam menjalankan program tersebut teman-teman ya. Pertama di sini kita deklarasikan sini ada resistansi dalam ohm teman-teman ya. Jadi maksudnya itu 1/3 gitu teman-teman. Jadi maksudnya itu 1 kilo ohm itu teman-teman ya. Jadi dalam dalam mendeklarasikan suatu angka itu teman-teman ya, kita kan di sini dalam MATLAB ini kan kita nggak bisa nulis satuannya gitu ya kan, dalam kilo ohm gitu ya kan. Nah ini kita sendiri yang menyesuaikan teman-teman. Jadi yang kita deklarasikan itu R sama dengan kemudian nilainya berapa gitu teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Kita buat misalnya misalnya satu kemudian 1 kilometer gitu ya kan. Nah kemudian kita buat lagi misalnya 1 meter ya kan. 1 meter. Nah jadi kalau dalam software MATLAB itu kita perlu misalnya kita pengen katakanlah A misalnya itu sama dengan 1 kilometer sama dengan 1 kilometer gitu kan. Kita nggak bisa menulis 1 km A sama dengan 1 km gitu kan, tak bisa, tapi mesti kita buat dia satu aja gitu. Nah ini kemudian ini kita komentarkan seperti itu teman-teman ya. Nah bagaimana kalau kita buat ini yang B, kita mau tambahkan nih misalnya jarak tempuh dia 1 km tambah dengan ini B misalnya 1 meter sama dengan 1 meter gitu teman-teman ya. Nah di sini kalau seperti ini maka mesti kita mesti kita samakan dulu satuannya teman-teman ya. Nih maka A dan B samakan dulu satuannya gitu. Nggak bisa kita langsung tambah A plus B, nggak bisa gitu ya. Jadi dalam software MATLAB itu kita cukup buat dulu definisi nilainya berapa gitu ya. Jadi mesti yang benar itu ini teman-teman ya. A itu kita ganti misalnya kalau kita mau rubah ke meter ya kan, kita buat jadi A itu nilainya sama dengan 1000 gitu. Kemudian baru B nya kita buat sama dengan baru 1 meter gitu teman-teman ya. Ini akan bisa dioperasikan, jadi akan menghasilkan nilai yang yang pas lah gitu kan. Jadi tambahnya, jadi kita tuh dalam mengerjakan deklarasi program tuh ya itu tadi teman-teman ya, nilainya tuh harus kita samakan satuannya dulu gitu, samakan dulu satuannya ya kan, baru ini sudah dalam meter teman-teman ya, baru kita bisa operasikan angka tersebut dalam program gitu teman-teman. Jadi jangan dicampur adukkan. Kalau kita campur adukkan di dalamnya nanti yaitu nanti akan menghasilkan nilai yang enggak valid gitu teman-teman ya. Makanya tadi di sini di program kita di awal tadi ini disamakan dulu satuannya gitu teman-teman ya. Jadi kemudian di sini ada nilai resistansi dalam ohm ya kan, kemudian kapasitor dalam farad, kapasitansi dalam farad, mikrofarad teman-teman ya, angka 6 mikrofarad. Kemudian tegangan input dalam volt itu dia ya dalam volt ini 5 volt. Jadi kita di sini nggak buat 5 volt teman-teman, tapi nilainya saja ya, nilainya saja ya, jangan dibuat satuannya di sini gitu. Kalau dibuat satuannya nanti akan error teman-teman ya. Kemudian di sini ada parameter simulasinya. Jadi step by step itu ada 0,01 ya kan, waktu akhir simulasi dalam detik gitu teman-teman. Jadi stepnya itu ada 0,01 tiap n-nya. Kemudian DT langkah waktu dalam detik, perubahan waktu dalam 1/-5 teman-teman ya. Kemudian inisialisasi vektor tegangan ya kan pada kapasitor. Kemudian di sini
PC ya kan, PC itu tegangan vektor, tegangan pada kapasitor ya teman ya. Jadi di sini tuh kita buat zeros artinya itu kita buat sebuah matrik gitu teman-teman ya, buat sebuah matrik yang nilainya 0, kemudian zerosnya itu isinya itu size dari T itu berapa, ukuran dari T itu berapa, misalnya gini tuh teman-teman ya. Kita bisa saja buat zeros misalnya 2 gitu ya kan, 2. Nah kita akan enter, maka dia akan terbentuk akan terbentuk matrik yang nilainya 0 ya kan, akan terbentuk nilai matriknya 0 yang jumlahnya 2 kali 2 gitu teman-teman ya. Jadi nanti kalau di program ini ada zero size T, maka size T itu berapa gitu, misalnya ada 10, maka akan terbentuk nanti 10 matrik 0 yang nilainya sebuah matrik itu yang terdiri dari kolom dan baris teman-teman ya. Ini ada barisnya, ini ada kolomnya ke bawah. Jadi sini ada di kolom 2 kolom, 1 2, ada 2 baris, 1 2 gitu teman-teman ya. Jadi akan terbentuk sebuah matrik yang akan menjadi nilai dari vektor tegangan pada kapasitor. Jadi ini yang nanti akan diolah gitu teman-teman ya. Jadi udah sampai di sini tuh ada simulasi pengisian. Nah, jadi simulasi pengisian itu teman-teman, jadi kita buat di sini tuh ada ini I-nya tuh kita dapat dari mana tadi? Simulasi. Oh ya, I sama dengan 2 sampai length itu length tuh banyaknya dari T teman-teman ya. Misalnya tuh apa yang kita baca length TH dari ini, misalnya length TH itu ANS teman-teman ya. Kenapa di sini saya buat ANS gitu teman-teman ya? Ini karena kita variabel tadi yang zero tadi 2 gitu teman-teman ya. Karena program di atas belum kita jalankan gitu. Jadi dia akan mencari berapa nilai panjang banyak apa ya. Kita buat coba ini dulu teman-teman ya. Biar lebih jelasnya mana length. Kita buat misalnya A sama dengan ini matrik 2,3,4, habis itu kita buat ini 1 2 3, gunakan enter. Nah kita buat length TH dari A ya kan, A enter. Nah akan dibilang dia 3 gitu teman-teman. Dia ada 3 kolom, jadi 3 kolom, jadi yang akan dihitung tuh 3 kolom teman-teman ya. Kolomnya berarti karena di sini kita length THT, maka akan dicari length TH dari T gitu teman. T-nya tadi itu ya ini tadi dari 0 sampai DT, kemudian sampai TN, jadi TN 0,1, jadi berapa tuh DT ini kalau kita jalankan gimana ya. Evaluasi, wah banyak teman-teman, jadi T-nya tuh 1001 gitu teman ya, TN-nya 0,01. Jadi nanti kalau programnya itu length T, berarti T-nya itu 2 sampai length TH. Length dari T itu 1 kali, berarti 1001 teman-teman ya. Jadi itu akan banyak perulangan. Jadi setiap kali perulangan itu 1 kali perulangan, DVC akan membuat sebuah nilai dari Pin ya kan. Pin tadi dapat dari sini 5, kemudian 5 ya kan. 5 dikurang PC kurang I kurang 1 teman-teman ya. Jadi zeros. I kurang 1, jadi 0 1 itu 1 kurang 1 sama dengan 0 gitu. Jadi makanya I nya itu dari 2, berarti ini PC kurang 1, jadi PI nya itu dikurang 1, jadi ini sini 4 dibagi R kali C kali DT. R kali C berarti R nya berapa teman-teman? 1 pangkat 3 dikali 1 pangkat minus 6 ya kan. Kemudian dikalikan DT 1 pangkat minus 5. Ini kurang lebih seperti itu teman. Jadi stepnya itu ini tetap nilainya ya kan. DT nya gitu aja teman-teman. Ini kan nilainya adalah konstan tuh. Yang ini nilainya 1, pangkat minus 1 pangkat minus 5. Yang ini 1 pangkat minus 6. Yang ini pangkat 1,3 gitu teman-teman. Jadi ini tetap nilainya. Yang berubah itu ini tadi I kan dari 2 nanti kan naik tuh. IPC di sini akan berubah
sini akan berubah ya kan. Dan sini yang kalau PIN juga tetap teman-teman ya 5. Jadi PIN ini tetap, jadi ini yang berubah, yang menentukan kondisi pengisian dari kapasitor teman-teman ya. Di PC in satu misal 2 dikurang 1, ini kok berubah teman-teman ya. Reset. Nah tadi oke ini. Nah PC dikurang 1, I kurang 1 berarti 2 dikurang 1 gitu. Jadi PC kali di sini 1 lah teman-teman ya. PIN 1 jadi di sini 4 gitu ya. Kemudian nanti diulang dia. Setelah berhasil program ini dijalankan, nanti akan menjadi nilai dari DVC yang ke-1 gitu. Kemudian misalnya untuk yang perulangan kedua, berarti kan 2 kan nih udah 3 dikurang 1 2. Jadi PIN ini kan 5 dikurang 2 sama dengan 3 ya kan. 3 baru dibagi dengan ini R kali C kali DT, dibagi dengan 1 kali pangkat 5 tadi ya. R nya mana, R yang tadi ya, 1 pangkat 3 dikali 1 pangkat 10 pangkat 3 1000 kilovolt ya kan ya, 1000 kilo ohm. Kemudian dibagi dengan dikali dengan 1 pangkat minus 5 minus 6, kemudian DT nya itu 1 pangkat minus 5 teman-teman ya. Nah kemudian sampai ke PCI. Nah PCI ini kan zeros, itu kita ambil dari ini tadi. Sekarang kan PCI kan ini kan misalnya perulangan dari 1 dari 2. Nah dari 2 itu kan pertamanya 0 teman-teman ya, kondisi awalnya 0, berarti maka nilai yang keduanya baru yang ada isinya gitu kan. PC 2 nanti nilai PC yang kedua maksudnya gitu kan. Nanti itu PCI dikurang I ya kan. Bukan I kurang I, tapi I kurang 1. I kurang 1 berarti ini sama kan I pertama kan 2 tuh. Jadi di PC 2 dikurang 1 ya kan. Sama dengan 1, jadi PC 1 gitu kan. Di PC 1 kan di sini kan udah dapat tuh PC 1 ditambah DVC. Ini DVC tadi. DVC didapat dari sini ya kan. Dari hasil ini itulah nanti yang akan menjadi nilai PC yang kedua teman-teman ya. Nah habis itu sampai nanti di situ. Jadi simpel saja di sini prosesnya teman-teman ya. Dia mengulangkan for. Jadi simulasi lah gitu kan. Jadi dia menggunakan for n atau perulangan ya kan untuk menggambarkan simulasi dari pengisian kapasitor. Nah setelah sampai di situ nanti baru dapat kita buat grafiknya gitu teman-teman ya. Jadi setelah dapat nilai PC tadi itu baru kita bisa buat plotnya. Itu kan banyak datanya tuh teman-teman, jadi sebanyak 1001 tadi ya kan. Nah didapat datanya, kalau kita dah dapat datanya lebih dari 1 kan bisa kita buat grafiknya, maka sudah bisa buat kita grafiknya. Jadi di bagian sini kita sudah bisa buat plot tegangan pengisian kapasitor teman-teman ya. Kemudian sampai di situ ada lagi simulasi pengosongannya. Jadi kalau pengosongan tadi ini teman-teman ya, kalau tadi bertambah sekarang berkurang teman-temannya. Jadi sini PCI yang positif, kalau sini dia negatif gitu teman-teman ya. Jadi gambarannya kurang lebih seperti sama ya kan, tapi di sini ada yang berbeda, itu PC discharge namanya teman-teman ya. Ini penamaan saja, ini PCN, jadi dari PCN yang terakhir lah gitu ya kan. Yang terakhirnya itu dari nilai akhir dari PC. Nah nilai akhir dari PC kalau sini kan dari awal tuh, dari awal ya kan, dari 2 itu kan beranjak naik ke atas gitu ya. Jadi sekarang kalau PC sekarang tuh dari yang terakhir, nanti terus berkurang ke bawah teman. Jadi 2 leng T kemudian DVC min PC discharge itu dibagi dengan RC kali DT. Ini masih sama rumusnya teman-teman ya, cuma di sini kasih tanda positif negatif teman-teman ya, dikasih tanda negatif. Kemudian PC discharge DVC, berarti PC discharge di sini dapatnya dari sini teman-teman ya. Kemudian PC discharge ini dapatnya dari PC discharge mana nih dapatnya dari mana tuh?
PC discharge. Oke, dari sini teman-teman ya, ini sama PC discharge. Oke, berarti dia ini PC discharge itu sama dengan PC discharge ditambah DVCC ya, DVCC yang dihasilkan dari sini gitu ya kan. Jadi nilai awal yang terakhir tadi ini kan dari sini tadi sama kan, jadi apa namanya, PC discharge kan diperbarui nilainya kayak ini teman-teman ya. Program itu misalnya gini, saya bilang A itu sama dengan mulanya kan sama dengan 2 ya kan, kayak gitu. Jadi kalau saya panggil A tidak akan menghasilkan 2 gitu ya kan. Nah sekarang saya rubah nilainya A sama dengan 3. Jadi ketika saya panggil A itu dia akan menampilkan nilai yang A sama dengan 3 lagi teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya kan. Saat saya deklarasi A sama dengan 2, kemudian saya panggil A ya, maka dia akan menunjukkan nilai 2. Tapi ketika saya perbarui nilai A nya itu 3 ya kan, maka dia akan menunjukkan nilainya A itu 3. Jadi dia di sini itu sama ya kan, PC discharge ya kan dideklarasi ulang, jadi PC discharge tambah DVC, maka itu akan nanti menjadi nilai PC discharge yang terakhir teman-teman ya, yang berubah itu kan ada perubahan, jadi DVCC yang mana nilainya itu dipengaruhi dari sini, dapat dari sini teman-teman ya. Nah kemudian itu akan menjadi disimpan dalam variabel VC ya. Jadi setelah dapat nilai di atas akan disimpan menjadi nilai VCI. Jadi dari 2 teman-teman ya, dari 2. Kemudian sini PC discharge, ini PC discharge yang dihasilkan di sini akan disimpan menjadi di sini. Jadi kan kenapa dia perlu disimpan di sini teman-teman ya, karena ini tadi nilainya berubah teman-teman ya. Kemudian nilainya berubah tiap kali diproses kan, tentu kan setiap proses nilainya itu perlu disimpan, jadi dia disimpan dengan dalam variabel VCI teman-teman ya. Kemudian dari situ dapat nilai yang banyak dari VC tentunya teman-teman ya. Nah nilai VC yang banyak tadi itu kita sudah bisa plot teman-teman. Ini nilai VC plot terhadap waktu teman-teman ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu pembahasan programnya. Sekarang kita akan coba jalankan teman-teman ya. Kita jalankan. Kalau kita mau jalankannya kita minimize supaya nampak prosesnya teman-teman ya. Di sini saya kecilkan layarnya menjadi 12, apply, kemudian ya kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan jalankan PD editor teman-teman, editor, kemudian pilih run. Karena di sini saya belum simpan, maka dia akan memerintahkan suruh simpan dulu gitu teman-teman. Jadi kita ambil bagian terakhir, simulasi rangkaian RC. Oke gini, kemudian kita run ulang lagi, kita ambil itu aja. Kita simpannya di D, kemudian tutorial MATLAB, kemudian kode MATLAB, kemudian kita copy, kemudian kita baguskan namanya teman-teman ya. Kemudian dalam menulis nama M-file jangan lupa teman-teman ya untuk menghapus spasi teman-teman ya, karena nggak boleh ada spasi, karena kalau kita kasih spasi akan menghasilkan file yang error teman-teman ya. Jadi mesti kita satukan semuanya ya. Oke, sekarang setelah kita hapus setelah kita hapus spasinya, kita akan enter atau kita simpan. Nah kemudian akan muncul ini pesan. Nah kita pilih add to page saja teman-teman ya, add to page saja, boleh pilih semuanya gitu teman-teman ya. Ini untuk cancel, ini untuk bantuan, ini untuk change folder. Kalau change folder nanti ini perginya kita mesti gantiin ini gitu teman-teman, kita mesti add to page aja biar lebih mudah ya kan. Nah ini grafik yang dihasilkan teman-teman ya. Jadi ini pertama tadi teman-teman, untuk yang awal itu tetap 0 ya teman-teman ya, 0. Ini kondisi awal 0. Ini adalah model grafik dari pengosongan kapasitor RC gitu teman-teman ya, dalam satu rangkaian. Jadi pertamanya itu dia nilainya itu tinggi teman-teman ya, nilai kapasitornya penuh, akan berkurang seiring waktu, dan ini bentuknya eksponensial menurun teman-teman ya, eksponensial menurun ya kan. Nah ini model pengosongan teman-teman ya. Grafik kita ada 2 teman ya, ini ada figur 2 ya, jadi ini maknanya gambar yang kedua ya kan. Kita bisa buka lagi yang satu lagi, ini model pengisian ya kan. Ini model pengisiannya, tegangan kapasitor, pengisian kapasitor pada rangkaian RC. Jadi dia bentuknya eksponensial naik ya kan. Oke, nah jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya, gambaran dari program
pengisian dan pengurusan kapasitor pada pelajaran listrik dinamis teman-teman ya. Ada manfaatnya, sobat sekalian silahkan diambil. Ada kesalahannya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.